Banyak pasien yang merasa bingung ya, penderita diabetes, udah mati-matian menghindari gula, nggak makan ini, nggak makan itu, tapi tetap gagal menurunkan gula darah. Kenapa? Karena ada musuh yang lebih berbahaya daripada gula itu sendiri, yaitu stres. Dan inilah alasan kenapa stres bisa menghancurkan tubuh penderita diabetes lebih cepat daripada gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membongkar fakta ilmiah kenapa stres itu menjadi gula yang tidak terlihat dan kenapa kerusakannya jauh lebih cepat dan lebih buruk daripada gula, terutama kalau Anda sudah menderita diabetes atau prediabetes. Pengen tahu? Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, selama ini kita selalu disalahkan karena makanan, misalkan gula darah tidak terkendali, dan respon dokter itu kebanyakan menyalahkan pasiennya ini karena nggak jaga makan, atau makannya nggak dilihat itu, atau nggak diatur gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, tahukah Anda ada racun yang lebih berbahaya bagi penderita diabetes, yaitu stres. Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa ya stres itu juga tinggi naik gula darahnya. Kita sering disalahkan nih, misalkan pasien tuh disalahin karena mengonsumsi makan nasi, makan mie, atau makan yang manis-manis. Tapi ada yang lebih berbahaya dan sering terabaikan. Misalkan ada pasien saya yang patuh nih, dietnya bagus, makannya dijaga, obatnya diminum, bahkan beberapa kali melakukan puasa, jarang makan manis. Tapi gula darahnya tetap tinggi, nggak mau turun-turun. Nah, setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya bukan dari makanan tapi dari pikirannya. Nah, kenapa kok bisa? Ternyata dari ilmu neuroscience sudah menunjukkan ada hubungan neuroscience ya dari pikiran kita, terus, dengan fisiologi tubuh kita, jadi neurofisiologi menimbulkan apa, bahaya apa stres itu. Nah, ternyata stres itu memicu otak kita, terutama bagian namanya hipotalamus yang mengaktifkan sumbu namanya hipotalamus pituitary adrenal atau HPA axis. Nah, HPA axis ini adalah, jalur yang mengaktifkan hormon-hormon yang ada di tubuh. Hormon apa? Salah satunya adalah hormon stres. Jadi hormon stres biasanya kortisol dan adrenalin itu dilepaskan ketika ada stres. Jadi dari otak mengirim sinyal ke tadi adrenal untuk melepaskan hormon stres. Hormon stres ini memicu banyak hal. Salah satunya mungkin tensinya naik, denyut jantungnya cepat, napasnya cepat, dan gula darah juga naik. Gula darah dari mana aja? Salah satunya adalah cadangan dari liver, kemudian cadangan-cadangan juga dari organ-organ tubuh yang lainnya. Selain itu juga hormon stres itu memicu liver kita untuk memproduksi gula baru. Jadi gula baru maksudnya dari mana? Bukan dari gula yang kita makan, tapi dari cadangan tubuh kita sendiri. Misalkan kita punya cadangan lemak di tubuh, kita punya cadangan protein di tubuh. Nah, itu diubah menjadi gula. Jadi lemak yang ada di tubuh bisa diubah menjadi gula, namanya gluconeogenesis. Walaupun kita tidak makan manis-manis, diet keto segala macam, tapi stres terus, ya tetap gula darah tinggi. Dari mana gula darahnya? Dari cadangan lemak kita diubah menjadi gula di liver. Kenapa? Karena perintah dari hormon stres yang namanya kortisol. Jadi banyak yang nih nggak percaya, bahkan termasuk yang mohon maaf nih dokter juga banyak yang merasa tidak penting stres itu dan mengabaikan. Bahkan banyak dokter pun yang jadi pasien juga itu merasa, "Ah, apa iya tidak ada hubungannya." Kenapa? Karena di ilmu yang lama, tubuh dan pikiran itu sesuatu yang terpisah. Sedangkan nih ilmu pengetahuan yang terbaru menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada pikiran yang tidak baik, yang negatif, yang stres dan segala macam, pasti tubuh juga mengalami hal yang sama. Nah, kenapa stres lebih jahat dari gula? Soalnya nggak kelihatan, makanya diabaikan. Jangankan orang awam, bahkan dokter, kemudian yang merasa mengenal ilmu pengetahuan, yang sains, yang misalkan dosen atau akademisi, itu juga banyak yang merasa ini hanya mitos atau merasa tidak ada hubungan antara pikiran dengan tubuh. Nah, stres akibat pikiran negatif atau kecemasan itu bisa menaikkan gula darah dan luput dari perhatian. Yang diperhatikan hanya apa? Makan, terus, minum obat enggak, terus tidurnya, oke itu karena terlihat. Tapi kalau stres biasanya tidak terlihat dan bersifat kronis, maksudnya menumpuk. Jadi bingung ketika pasien ditanya, "Stresnya karena apa?" Ya. Nah,
bingung karena terlalu banyak, stresnya menumpuk dan efek di tubuhnya juga akhirnya menumpuk. Jadi stres 1, 2 kali itu kita bisa recovery, bisa pulih, tapi kalau stresnya menumpuk, ya di tubuh juga menumpuk, stres di tubuh menumpuk, jadi gulanya, naik. Biasanya kalau gula naik tuh sementara nanti turun lagi, tapi kalau stres efeknya, makin lama bertambah bertambah dan bertambah, akhirnya peradangannya di seluruh tubuh gitu. Jadi nggak tahu lagi nih, sebenarnya udah nggak stres sih, misalkan udah, lama, tapi stres yang kronis itu kadang tidak terasa atau tidak tersadari gitu. Nah, ketika stresnya tadi kronis itu bisa mengganggu hormon yang tadi kortisol, adrenalin, dan lain-lain juga mengganggu insulin. Akhirnya terjadi namanya resistensi insulin. Nah, selain gangguan hormon juga biasanya mengganggu tidur. Kenapa? Karena tadi kortisol yang tinggi, adrenalin yang tinggi, membuat kita gelisah, tidak bisa tidur, atau malah kebalikannya. Kadang-kadang merasa tidak ada pikiran sama sekali, tapi kok nggak bisa tidur. Berarti pikiran sadarnya itu berusaha untuk meredam, jadi nggak, berasa nih pikiran nggak sadar nih ada stres, tapi pikiran bawah sadar tidak bisa dibohongi, itu jalan terus. Makanya denyut jantungnya cepat mungkin, tensinya juga naik turun, gulanya naik turun, nggak bisa tidur. Nah, gangguan tidur itu meningkatkan resistensi insulin, akhirnya gula darahnya juga tetap nggak turun-turun. Nah, selain itu juga karena stres yang tinggi tadi, maksudnya stres yang kadang nggak dirasa, nggak tahu apa sebabnya, nggak atau sebenarnya tahu tapi tidak mau, mengungkapkan gitu karena merasa malu atau merasa, "Ah, enggak lah, saya nih enggak," gitu, berusaha untuk menghindar. Nah, itu akhirnya mengalihkan perhatian kita supaya kita merasa nyaman, merasa enak, hormon-hormon yang tadi berusaha untuk membuat kita craving. Kita jadi pengen makan makanan yang manis, makan berlemak. Kadang-kadang perut tahu udah kenyang atau baru aja makan, tapi otak kita selalu mencari makanan. Ya pengen ngemil lah, pengen ngunyah lah, atau apa. Nah, itu menciptakan lingkaran setan. Jadi makan manis dan berlemak, makan gula-gula itu bikin resistensi insulin meningkatkan, craving pengen makan makanan yang manis dan berlemak, makan berlemak bikin resistensi insulin, terus aja begitu lama-lama tidak terkendali gulanya. Bahkan dengan obat dan insulin pun kadang-kadang nggak bisa terkendali nih, naik turun, bahkan naik terus gitu ya. Dan ujungnya sensitivitas insulin makin lama makin rusak. Bahkan pada beberapa kasus, beberapa pasien itu sel betanya misalkan awalnya diabetes tipe 2 karena resistensi insulin. Insulinnya kerja keras terus-menerus. Akhirnya sel betanya kelelahan, ya nggak bisa memproduksi insulin lagi, sel betanya lama-lama berkurang jumlahnya maupun fungsinya. Akhirnya sel betanya berkurang, hasil insulin dari dalam tubuh itu tidak cukup lagi untuk menurunkan gula darah, ya terpaksa harus pakai insulin dari luar. Kalau pakai obat minum nggak bisa turun gula darahnya, gitu. Jadi sel-sel tubuhnya awalnya resisten, ya lama-lama insulinnya produksi terus tapi resisten resisten terus, akhirnya lama-lama insulinnya tidak bisa diproduksi lagi karena sel betanya kecapean. Sel betanya lama-lama berkurang, nggak bisa memproduksi insulin lagi dan akhirnya tidak bisa pakai obat minum lagi, harus pakai insulin dari luar. Jadi yang tadinya diabetes tipe 2 seolah-olah jadi seperti diabetes tipe 1. Dan fakta ilmiah yang mengejutkan juga, WHO juga sudah menyatakan bahwa ya tahun 2018 pernah bikin paper gitu ya, penyakit kronis, ya mau diabetes, hipertensi, terus asam urat, autoimun, dan seterusnya, itu akarnya dari stres. 75% kasus itu berakar dari stres. Bahkan kalau mau ditambahin lagi, 90% penyakit itu diawali dari stres atau di-trigger oleh stres atau diperberat stres. Jadi misalkan Anda sakitnya bukan karena stres, misalkan, kena kanker atau apa. Nah, tapi ketika Anda stres menjalani prosedur kanker, prosedur terapi, itu meningkatkan kerusakan jauh lebih tinggi. Atau Anda diabetes tipe 1 yang bukan karena stres, karena genetik misalkan. Nah, ketika Anda stres menjalaninya, jadi penyakitnya jadi lebih berat dan lebih banyak, makanya bisa sampai 90%. Dan dari penelitian juga menunjukkan bahwa stres kronis ini yang bisa diukur ya, itu bisa meningkatkan HbA1c 0,5% meskipun makannya udah bagus, meskipun sudah pakai obat, gitu. Jadi tetap gula darahnya bisa naik walaupun makan udah dijaga nih, bebas gula segala macam, diet keto lah apa, ya pakai puasa juga, terus Anda pakai obat teratur, tetap A1C-nya bisa naik. Kenapa? Karena stres kronis. Nah, tapi kabar baiknya, ketika kita
kembalikan stresnya di level yang normal, level yang standar, nah itu bisa turun juga A1C. Jadi penelitiannya itu di UCLA dengan caranya meditasi, MBSR, ya, Mindfulness Based Stress Reduction, menurunkan stres dengan cara mindfulness, itu ternyata bisa menurunkan A1C 0,8% dalam 8 minggu tanpa obat tambahan dan tanpa, perubahan pola makan. Jadi dengan nurunin stres aja turunnya bisa 0,8% dalam waktu 8 minggu. Luar biasa ya. Jadi merendahkan stres sama pentingnya dengan mengontrol diet untuk mengelola diabetes. Jadi tapi nggak boleh salah satu aja. Jadi banyak nih pasien yang salah paham. Oh berarti ngontrol stres aja ya dok? Makannya bebas. Ya nggak juga. Jadi nggak perlu puasa ya? Ya nggak juga. Atau kebalikannya, dok makan diatur sama puasa aja ya? Tapi stresnya nggak dijaga. Ya percuma juga. Tidak akan bisa maksimal. Bisa turun, bisa bagus, terkendali, tapi fluktuasi ada gitu. Jadi ada tiba-tiba melonjak dan seterusnya. Jadi kisah nyata ini kenapa saya sampaikan, karena banyak kejadian. Jadi saya punya pasien, ya beliau tidak suka makan manis, jarang makan nasi, tapi gula darahnya selalu tinggi, ya. Sudah melakukan segala hal, ya misalkan dia puasa, jaga makan, terus pakai obat juga. Setelah ditelusuri ternyata beliau sibuk. Sibuk pikiran dan sibuk badannya. Jadi ngurus anak yang sakit dan kebetulan anaknya sakitnya yang lumayan berat yaitu kanker gitu ya. Terus ada juga masalah di kerjaan ya karena makin, tinggi posisinya di kantor makin banyak kekhawatiran gitu. Nah itu gula darahnya nggak bisa stabil. Tapi begitu mengakui, "Oh ya memang saya ada stres, saya, merasa kewalahan." Jadi kita dari situ Anda mengakui ada stres, itu sudah mulai bisa mengalami kemajuan. Dibandingkan Anda berusaha untuk menghindar, "Ah dok saya nggak ada stres, saya nggak stres." Nah kalau Anda denial itu sulit untuk menyelesaikan. Anda tidak bisa mengakui stres, akhirnya Anda tidak bisa menyelesaikan stres Anda. Tapi begitu stresnya bisa dibereskan, ternyata gula darahnya ikut turun, stabil, ya bahkan sekarang sudah nggak pakai obat segala macam ya. Nah, pasien lainnya 45 tahun ya, diet ketat, A1C-nya naik, padahal dietnya ketat, 7,5 ke 9,2 dalam 3 bulan aja. Akibat stres, mengurus anak sakit lagi nih, ini lain lagi pasiennya. Nah, setelah stresnya tertangani, A1C-nya turun 7,8% dalam 2 bulan gitu. Jadi cepet banget turunnya tanpa perubahan diet gitu. Jadi dia cuman ngilangin stres aja, eee, lumayan banyak. Jadi pasien-pasien kayak gini nih banyak ya dan sudah banyak penelitiannya juga. Jadi Anda yang masih merasa, "Ah, enggak lah," coba deh dicek. Jangan-jangan makanannya udah, ketat diatur, udah puasa segala macam, udah minum obat, tapi kok gula darahnya masih tinggi juga. Jangan-jangan stres. Nah, kalau udah mengakui, "Oh iya memang ada stres." Nah, sekarang gimana cara mengatasinya? Salah satunya dengan latihan pernapasan dan relaksasi. Kenapa? Kalau kita stres yang naik itu adalah aktivitas saraf simpatik. Ya, denyut jantung naik, napasnya cepat, ya, terus tensinya naik. Nah, kortisolnya naik. Gimana caranya mengembalikan tadi yang cepet-cepet tadi? Kita turunkan dengan pernapasan. Nah, pernapasannya yang rileks. Rileks gimana caranya? Tarik napas, ya, bisa teknik 4-7-8, tarik hitung 4, tahan di dalam 7, hembuskan 8 hitungan. Tarik napasnya 4, tahan di dalam 7, hembuskan 8. Boleh seperti itu, ya. Jadi banyak-banyak teknik untuk mengatasi, stres, aktivitas simpatis yang berlebihan dengan latihan pernapasan, relaksasi, ya kemudian meditasi sekarang juga makin banyak, ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen belajar meditasi silakan, itu sangat bagus sekali. Anda misalkan, menambahkan waktu ketika berdoa dengan menenangkan diri, ya paling enggak 10-15 menit, bahkan banyak penelitian 5 menit aja sebenarnya udah menurunkan kadar kortisol dan adrenalin dengan banyak. Nah, berikutnya adalah olahraga. Jadi dengan napas, meditasi, ya zikir gitu ya, terus olahraga yang teratur. Jadi misalkan Anda jalan kaki, lari 150 menit, itu per minggu ya, itu bisa menurunkan gula darah, menurunkan stres dengan sangat signifikan. Jangan lupa juga tidur yang cukup dan berkualitas. Kenapa? Kalau kurang tidur, kortisolnya naik, ya. Kortisol yang naik bikin resistensi insulin, gula darahnya juga naik. Jadi targetkan 7-8 jam katanya, minimal banget 6 jam. Jangan sampai di bawah 6 jam. Jangan lupa juga butuh teman, butuh support system ya, teman, komunitas, cari teman ya, untuk memperkuat,
ada orang lain nih selain saya. Cari grup misalkan diabetes juga, ya perkuat spiritualitas Anda dan kembali ke alam. Terapi alam menurunkan kortisol dan tekanan darah minimal 20 menit ya, 3 kali per minggu, ya kalau nggak bisa keluar rumah aja atau berkebun atau apa gitu ya. Ya lumayan menurunkan kortisol, masih kurang juga lakukan yang lain, semuanya dilakukan ya. Nah, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan semua itu kecuali Anda memang sudah mengakui stresnya dan menerima kondisi Anda, ya bersabar dan mensyukuri kondisi sehingga Anda bisa atau bisa beradaptasi dengan stresor Anda. Jadi pertanyaan baru untuk Anda yang sulit untuk mengendalikan gula darah, diabetes itu bukan hanya soal gula, tapi juga soal pikiran. Kalau dietnya udah benar tapi stresnya nggak terkendali, hasilnya tetap bencana. Jadi jangan cuma tanya, "Apa yang saya makan nih? Makan apa nih? Mesti makan apa nih?" Nah, mulailah bertanya, "Apa yang saya pikirkan sekarang dan seharusnya saya berpikir apa?" Ya, mengendalikan makan juga mengendalikan pikiran. Jadi manajemen diabetes itu keseimbangan antara pikiran dan pola makan. Jadi prioritaskan pengelolaan stres juga sebagai bagian dari rutinitas, sama seperti Anda mengelola makan, olahraga, dan seterusnya. Dan perhatikan dampaknya terhadap gula darah. Apakah makin baik atau masih naik terus gitu. Jadi ingat, menjaga ketenangan pikiran itu sama pentingnya dengan menjaga pola makan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Bagikan informasi ini kepada orang-orang yang Anda rasa kayaknya dia diabetesnya atau gula darahnya benar-benar sulit untuk terkendali atau A1C-nya tinggi sekali atau ya benar-benar abai, cuek dengan kondisinya ya. Syukur-syukur mau ikut program remisi diabetes. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.